Ya, shalom ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan singkat firman Tuhan saat ini yang terambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah firman Tuhan bagi kita saat ini. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita belajar dari doa Agur bin Yake dari Masa. Ya, ada dua permohonan yang dia minta kepada Tuhan. Pada ayatnya yang ke-7 dia katakan kepada Tuhan, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Ya, jadi dia minta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah dia dua permohonannya ini untuk dia bisa pakai menjalani hari-hari hidupnya. Jadi apa sih dua permohonan atau doa dari Agur bin Yake ini? Yang pertama adalah dia meminta kejujuran dari Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan begini, Tuhan berikanlah saya kejujuran. Pada ayat 8 dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Agur minta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kepada dia integritas diri yang utuh. Ya, sifat-sifat yang baik yang berasal dari Tuhan. Kita tahu ibu-ibu bahwa saat-saat ini ya, sifat kejujuran itu sudah jauh bisa kita lihat, tapi tidak ada di lingkungan kita ya, di ibu-ibu Pelkat PKP kita selalu jujur kok ya ibu-ibu. Jadi di sini kita lihat di dunia yang penuh dengan keserakahan ini ya, kejujuran sudah tidak ada ya. Jadi kita belajar bahwa ternyata kejujuran itu mahal harganya. Oleh karena itu hal yang diminta dari Agur adalah kejujuran, integritas diri. Kalau kita mau lihat bahwa banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan jatuh karena tidak jujur. Seperti lagunya Anggun C. Sasmi ya, yang katakan tua-tua keladi gitu ya, sudah punya istri tapi masih mengaku bujangan, tidak jujur. Banyak orang mengaku bahwa dia belum menikah, padahal sudah menikah. Banyak orang mengaku bahwa dia tidak punya anak, padahal sudah punya anak, tidak jujur, gitu ya. Banyak orang katakan bahwa dia tidak punya apa-apa, padahal Tuhan berkati dia dengan berkelimpahan, ya. Jadi ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan di sini bahwa kejujuran atau integritas itu mesti dimiliki oleh anak-anak Tuhan ya. Orang korupsi, apakah mereka itu berkekurangan? Tidak ya, mereka berkelimpahan materi, tetapi mereka tetap melakukan korupsi karena mereka tidak jujur ya. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, oleh karena itu dikatakan bahwa kalau ya, tetap katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-12b dikatakan di sana, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Jadi ini yang mau diminta ya dari Agur dan juga untuk kita. Dan yang kedua yang dia minta dari Tuhan adalah rasa cukup ya. Ini yang jarang sekali diminta orang-orang saat ini ya, di tengah-tengah dunia yang serakah ini. Meminta rasa cukup itu wow, luar biasa. Dia katakan begini, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan.
Ya, dia tidak minta jangan Tuhan beri dia miskin, dan juga jangan Tuhan beri dia kekayaan. Tetapi dia minta di sini, Tuhan berikanlah saya rasa cukup, ya, supaya dia bisa menyadari dirinya, gitu ya, supaya dia tidak terjatuh dan tergoda oleh hal-hal duniawi ini. Makanya dikatakan begini, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, gitu ya. Tetap ada dalam ungkapan syukur kepada Tuhan, ya. Jadi kalau kita makan, saya selalu bilang kalau kita makan nasi jinggo, bersyukur kepada Tuhan, ya. Karena makanan itu kita masih bisa hidup, gitu ya. Bahkan kalau Tuhan bisa memberikan kita makan yang enak, bersyukur juga, ya. Dan jangan lupa bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan, bukan karena kemampuan dan bukan karena kehebatan kita sebagai manusia. Ini yang Agur mau katakan kepada kita. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, rasa cukup itu, ya, itu menjadi sesuatu yang langka saat ini. Bahkan dikatakan begini, orang saling menjatuhkan, ya, orang saling membunuh, orang saling bermusuhan karena sifat serakah, ya, tidak merasa cukup, gitu ya. Oleh karena itu dikatakan begini, kalau saya mau membuat refleksi singkat, sejak Indonesia kita dihinggap oleh wabah corona dan kemudian menjadi pandemi. Kalau kita lihat, orang kemudian mulai menimbun masker, ya, dan kemudian menjual dengan harga yang mahal, serakah, ya. Bukannya ada rasa untuk saling berbagi, tetapi menimbun untuk mencari keuntungan di tengah-tengah situasi yang begitu sulit. Ini yang Tuhan tidak mau untuk kita lakukan. Atau kita juga tidak jujur dengan diri kita sendiri, ya. Kadang-kadang kita bilang, contoh konkret, bahwa kita sudah saling mengampuni, gitu ya, seperti doa Bapak kami, ya. Kita bilang, saya sudah mengampuni dia. Tetapi ketika kita berjumpa dengan dia, hati kita panas, emosi lagi, tidak jujur kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan tidak suka itu. Ketika kita mau datang menghadap Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Suci itu, Tuhan mau kita jujur, bersihkan diri kita, jujur dengan diri kita, baru kita datang menghadap Tuhan yang Maha Kudus itu. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan pada ayatnya yang ke-9, Agur tahu sifat dari keserakahan itu, ya. Dikatakan supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu, ya. Kalau kita lihat banyak orang yang begitu angkuh dan sombong dalam hidup ini, ketika Tuhan memberkati dia dengan berkat-berkat yang luar biasa, ya. Bahkan ketika dia mau menyapa kita ini, ya, waduh, susah sekali, ya. Dalam kehidupan sosial sudah mulai ada jarak di antara kita. Kamu tidak level dengan saya, gitu ya. Pergaulan kita mulai mencari yang sederajat dengan kita, ya, yang selevel dengan kita, ya. Jadi sini mulai menimbulkan batas-batas dalam kehidupan bersama kita. Ini yang Agur takutkan, bahwa ketika Tuhan memberkati dia dengan berkelimpahan, dengan kekayaan, dia akan menjadi sombong dalam hidup ini, ya. Dan yang kedua dia katakan, kalau aku miskin, nanti kalau aku mencuri, aku akan mencemarkan nama Allahku, ya. Dia katakan, Tuhan jangan memberikan dia kemiskinan, gitu ya. Tetapi Tuhan memberikan dia
cukup gitu ya. Jadi ketika dia mau makan ada makanan gitu ya. Tapi yang mau dikatakan di sini adalah bukan saja dari segi makanan ibu-ibu, tetapi dari segi relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita merasa kita lebih dari orang lain, hendaklah itu menyatakan hati kita, ya, kekayaan hati kita, ya. Banyak orang kaya dari segi ukuran manusia, ukuran dunia, ya. Kaya, dia mempunyai uang yang banyak, mempunyai aset yang banyak. Tetapi dalam kehidupan bersama dia miskin dalam tanda kutip, gitu ya. Selalu merasa kurang, gitu ya. Tetapi ada orang miskin dari segi pandangan dunia atau manusia, tetapi dia sanggup memberikan dari kekurangan dia. Justru sebenarnya orang itulah orang yang paling kaya di dunia ini. Jadi ibu-ibu, mari kita belajar dari doa Agur ini, bahwa kita minta hikmat Tuhan, ya, minta Tuhan memberikan kita kebijaksanaan untuk kita bisa memaknai hari-hari hidup ini, bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan dan kasih karunia Tuhan, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita. Itu semuanya berasal dari Tuhan. Mari ibu-ibu, kita saling berbagi, saling melengkapi, saling meneguhkan di saat-saat ini, ya, supaya yang berkelebihan hendaklah menopang mereka yang berkekurangan. Saya selalu katakan bahwa memberi bukan saja bisa dalam bentuk memberikan materi, tetapi memberikan telinga untuk mendengar setiap keluh kesah dari saudara-saudara kita, sesama-sesama kita, memberikan senyum, ya, kepada sesama kita, itu juga memberi. Dan yang terlebih adalah mari kita saling memberikan kekuatan di dalam Tuhan, supaya kita tetap kuat dan kita tetap teguh berdiri kokoh menjalani hari-hari hidup ini. Demikianlah firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, firman Tuhan sudah kami dengar bersama saat ini. Kami minta Tuhan, berikanlah hikmat kepada kami, berikanlah kepada kami rasa cukup itu Tuhan, supaya kami dengan bijaksana dan hikmat yang berasal dari Engkau bisa memaknai hari-hari hidup kami, dan kami bisa menjadi orang-orang yang membagikan berkat bagi sesama kami. Ajarkanlah kami Tuhan, supaya kami jujur dengan diri kami sendiri, supaya doa-doa kami Engkau jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk nafas hidup yang masih Bapa berikan, untuk kekuatan, untuk kesehatan yang Bapa berikan. Hamba berdoa Tuhan, bagi ibu-ibu yang ada dalam keadaan kelemahan tubuh, Tuhan pulihkanlah. Ibu-ibu yang berada dalam pergumulan-pergumulan hidup ini, Tuhan jumpai mereka dalam kasih-Mu Tuhan. Ingatkanlah kami Tuhan, supaya kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Terpujilah nama Tuhan, mulai saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikian ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati kita dan tetap membagikan kasih, sukacita dan damai sejahtera bagi orang lain. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua.